Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini, sore ini Umi, kita sudah ada di daerah Bekasi, di salah satu pasien Herbanit dengan Ibu Elina ya. Ya, Umi ada tambahan yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah pada hari ini mengizinkan Umi bertemu dengan Ibu Elina di Bekasi, Jawa Barat, di kediamannya. Ibu Elina ini biiznillah adalah pasien Herbanit, salah satu pasien Herbanit yang menurut saya lumayan berat kasusnya, yang menarik sekali untuk kita angkat ke publik ya, sebagai mungkin bahan motivasi untuk saudari-saudari kita yang lain yang mungkin mempunyai kasus torch yang lumayan berat ya, yang bisa nanti memotivasi mengambil pelajaran ke depan. Kita akan menyimak Ibu Elina bertestimoni tentang terapi Herbanit. Baik, untuk Ibu Elina sendiri, pada saat itu kasus awalnya itu apa ya sebelum mengkonsumsi Herbanit? Jadi saya 7 kali hamil dan 5 kali keguguran. Jadi waktu itu saya menikah pada tahun 2013, kemudian hamil pertama waktu itu tahun 2014. Nah, di situ saya keguguran. Kemudian selang berapa bulan saya hamil lagi yang kedua, qadarullah juga keguguran. Terus kemudian saya sempat konsultasi dengan dokter. Di situ saya sempat terapi. Pola hidup sehat aja sih waktu itu. Pola hidup sehat, alhamdulillah lahir anak saya yang pertama. Alhamdulillah. Yang sekarang usianya sudah 8 tahun. Berarti itu kehamilan ketiga ya? Kehamilan ketiga. Kemudian setelah itu pada tahun anaknya lahir 2016. Kemudian di tahun 2017 saya hamil kembali, tetapi qadarullah hamilnya di luar kandungan. Nah, waktu itu karena sudah pecah di dalam pendarahan, saya harus operasi dan pemotongan tuba falopi. Jadi sekarang ini kondisi tuba falopi saya cuma ada satu. Di situ saya down banget, sempat trauma, kayak udah nggak mau hamil lagi gitu kan, takutnya keulang lagi karena masih keingat sama sakitnya gitu. Nah setelah itu alhamdulillah diizinkan untuk hamil lagi. Yang kelima berarti. Hamil kelima, qadarullah juga keguguran lagi. Terus selang berapa, ini agak lama waktu itu, keguguran ininya tahun 2018, kemudian saya hamil lagi tahun 2020. Situ saya hamil, qadarullah juga keguguran lagi. Nah setelah itu saya cek ke dokter fetomaternal. Di situ saya disarankan untuk cek lab, suami juga dicek lab. Di situ ketahuan saya ada rubella, positif rubella. Tapi di situ dokternya tidak menjelaskan terlalu dalam di rubellanya karena menurut dokter karena sudah IgG ya hasilnya, jadi tidak perlu terapi kata dokternya seperti itu. Jadi saya udah udahlah saya ngikut aja gitu kan, karena juga saya nggak tahu gitu. Nah di situ saya diterapi sama dokter, suplemen, vitamin juga. Sampai saya dikasih obat untuk membesarkan sel telur. Sampai dikasih dosis 2 kali pun juga saya belum hamil gitu. Akhirnya kayak udah hopeless, udah pasrah aja lah gitu. Jadinya ya udah nggak ini. Dan ya seperti itu. Jadi cukup banyak dramanya ya. Iya, banyak dramanya. Jadi pada saat itu mendapatkan informasi tentang terapi Herbanit ini itu dari mana Ibu? Dari teman saya. Dari teman. Jadi teman itu sering update status gitu loh testimoni soal Herbanit gitu kan. Kok saya lihatnya saya tertarik gitu. Yang awalnya saya udah down banget, udah nggak mau mikirin ini kan pasrah aja gitu. Cuma saya mikirnya saya nggak mungkin hanya berdoa tapi nggak ada usahanya gitu kan. Saya mikirnya begitu, ngobrol sama suami
Akhirnya suami ya udah kita coba aja dulu sambil nyantai aja lah gitu ya, pikirannya dibikin santai aja, relax aja, nggak usah terlalu ini, biar ini gitu. Masya Allah. Iya. Umi gimana tanggapan Umi terkait tadi kan sebetulnya dari ibu sendiri bilang tentang pikirannya relax. Iya. Apakah itu berpengaruh Umi? Iya, insya Allah sangat berpengaruh karena di saat seseorang itu sudah pasrah, tawakal, relax, berarti ada kecenderungan imunitasnya naik. Ketimbang orang yang kepikiran, stres, merasa kehilangan yang sangat, trauma. Nah, itu akan menekan psikis kemudian mendaunkan imunnya. Tapi ketika di situ ada kepasrahan, ada relax ya, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Berarti kalau sudah ikhlas berarti bahagia dengan segala takdir Allah ya. Benar. Insya Allah di situ juga imunitas meningkat. Nah, itu salah satu psikis yang baik yang bisa meningkatkan imunitas. Salah satunya adalah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, disitulah puncaknya di ikhlas itulah mungkin imunnya juga terbantu naik. Begitu ya dengan kasusnya beliau yang lumayan infeksinya rubella dan apa, Bu? Rubella aja Rubella saja. Nah, rubella saja tapi lumayan damage ya, lumayan membuat infeksi ini besar sehingga terjadi keguguran 5 kali ya, Bu ya. Berulang. Ya, keguguran berulang 5 kali, terus ada KET juga ya. Iya, betul. Ada hamil di luar kandungan yang mengharuskan beliau diangkat tubanya sebelah. Nah, dengan tuba sebelah alhamdulillah Allah berikan kehamilan yang sehat ya. Jadi untuk saudara-saudari kita dimanapun berada, kalau kehilangan tuba satu karena sesuatu, insya Allah kita masih ada tuba sebelah karena Allah menciptakan tuba falopi itu 2. Jadi dengan tuba sebelah, insya Allah orang bisa hamil sehat. Ya, silakan kembali lagi. Insya Allah. Gimana waktu itu perasaan ibu saat pertama kali berani untuk mencoba herbanit? Apakah pada saat itu ada keraguan? Jangan deh gitu. Karena enggak. Kan terlalu herbal gitu. Kalau keraguan alhamdulillah enggak, karena saya masih kayak tetap penasaran gitu loh Setelah down saya mikir lagi gitu. Selain saya nggak mungkin hanya doa saja gitu kan, harus disertai dengan usaha gitu. Saya mikir usaha saya apa gitu kan. Tiap ada teman yang bilang coba ini saya coba ini saya coba gitu. Jadi saya nggak hanya di pasrah aja gitu, nggak ngapa-ngapain, tapi saya coba. Akhirnya ketemu sama si herbanit ini dari teman, saya coba. Ya gitu, saya yakinkan gitu, saya pasti bisa ini tuh kan. Kalau lihat testimoni di grup itu saya juga gini dalam hati, ini selanjutnya pasti saya. Saya yakin pasti saya, cuma nunggu waktunya aja. Testimoni gitu. yang melahirkan sukses. Iya, saya jadi semangatnya dari situ. Punya keyakinan besok saya juga besok sukses ini gitu ya. Saya gitu kan. Ya, karena bagi saya prinsip saya selama saya masih ada rahim yang sehat, insya Allah pasti dikasih gitu kan. Jadi saya pasrah aja, saya usaha. Saya doa, langitkan doa gitu, minta sama Allah, saatnya tawakal udah. Dan tentunya minum herbalnya juga disiplin. Betul, saya disiplin gitu. Minumnya itu sejak kapan, Mbak Elina? Minumnya itu sejak pertama saya 4 bulan minum. 4 bulan sebelum hamil? Sebelum hamil, kemudian bulan kelima alhamdulillah langsung sudah positif. Jadi saya ikutin saran dari Umi. Dan selama kehamilan pun? Dan selama kehamilan tetap minum sampai melahirkan. Ya, setahu saya Ibu Elina ini sangat disiplin. Minum herbanitnya nggak putus ya. Oh, pada saat waktu itu juga apa sih yang dirasakan, efek langsung yang ibu rasakan? Efeknya waktu itu di pencernaan enak sekali. Yang biasanya nggak lancar, BAB-nya ini tiap hari lancar. Terus di badan tuh kayak ringan gitu loh, ngapa-ngapain enak. Terus ada satu lagi pas lagi hamil, biasanya saya yang hamil yang berujung keguguran ini, saya ada kista. Jadi di rahim itu ada janin, ada kista yang ujungnya keguguran. Tapi pas hamil setelah terapi ini, alhamdulillah gitu bersih, nggak ada kistanya, nggak ada masalah. Setelah melahirkan, justru kistanya hilang gitu kistanya ya? juga nggak ada. Alhamdulillah. Sudah berapa lama berarti Bu mengkonsumsi dan menjalankan terapi herbanit ini? Berarti dari sebelum hamil itu 4 bulan. 4 bulan. Terus selama hamil 9 bulan, 13 bulan 13 bulan. 13 bulan ya kurang lebih. Mengkonsumsinya bareng suami juga kah? Atau iya, suami juga. Jadi kami sama-sama kayak menguatkan gitu. Ayo gitu kan, biar kita sama-sama sehat gitu. Kita sama-sama pengen. Jadi dua-duanya juga harus barengan gitu kan, harus sama-sama. Berarti cukup ada kemajuan ya
dari segi imun, kesehatan, suami, anak dan lain-lain. Ada. Gitu. Nah, pada saat itu gimana kondisi bayi saat pertama kali dilahirkan? Gitu? Saat dilahirkan alhamdulillah sehat. Kemudian ini dia. Masya Allah, tabarakallah. Namanya Haula. Haula. Ya usianya 8 bulan sekarang. 8 bulan. Sehat ya secara general semua sehat, ya? Melihat alhamdulillah. aktifnya begini saya yakin sekali sehat. Iya. Lahirnya alhamdulillah sehat. Nggak ada masalah apa-apa. Sampai sekarang berarti apa maksudnya sehat gitu ya sampai sekarang ke 8 bulan ya? 8 bulan. 8 bulan, alhamdulillah. Oke, terakhir Ibu kan sudah merasakan langsung ya efek dan manfaatnya dari terapi Herbanit. Boleh mungkin Ibu kasih motivasi pesan untuk teman-teman di luar sana yang sedang menjalankan promil yang belum tahu tentang Herbanit. Ya, untuk teman-teman yang sedang berjuang ya untuk memiliki momongan, berjuang di garis 2, saran saya tidak ada salahnya kita untuk mencoba gitu. Jangan pasrah di situ aja gitu kan, kita coba gitu. Karena kita nggak ada yang tahu ikhtiar mana yang Allah ridhoi kan gitu kan. Jadi kita coba aja, tetap semangat, tetap berdoa. Karena selain doa, kita juga harus ada usaha. Selanjutnya kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan pengalamannya Ibu Elina, saudari kita, yang begitu banyak diuji Allah dengan keguguran sebanyak 5 kali ya, dari hamil 7 kali, itu untuk seorang wanita termasuk ujian yang sangat besar ya, yang menyakitkan, berkali-kali kehilangan, diakibatkan oleh terinfeksi virus rubella. Nah, virus rubella ini untuk teman-teman yang mungkin belum paham, belum tahu bahwa dampak daripada virus rubella selain bisa membuat keguguran pada kehamilan, virus rubella juga harus kita waspadai karena bisa membuat kelainan pada janin. Ya, jadi harus kita waspadainya hati-hati sampai keguguran, ya bisa kelainan pada janin, bisa IUFD juga ya, kematian janin di dalam rahim. Nah, itu harus kita waspadai. Untuk yang sudah mengalami keguguran 1 kali, sebaiknya segera periksa darah ke laboratorium. Jangan sampai mengulang 2-3 kali. Itu kita harus curiga. Kalau ada masalah di kehamilan kita, segera periksa lab. Setelah diketahui memang kita terinfeksi salah satu agen virus, keguguran bukan hanya disebabkan oleh rubella saja, tapi ada toksoplasma, ada CMV, ya, ada HSV selain daripada rubella. Nah, keempat agen TORS itu bisa menyebabkan masalah pada kehamilan. Makanya kita harus segera periksa diri ke laboratorium, harus mengetahui apa penyebabnya dan segera mencari solusinya. Ya, insya Allah kita punya solusi dari terapi Herbanit herbal untuk terapi TORS. Alhamdulillah. Iya. Baik, Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Umi terima kasih juga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.